Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Herama, program studi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, definisi farmasi. Yang kedua, sejarah kefarmasian. Yang ketiga, pendidikan kefarmasian. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun dan obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Yang kedua, sejarah kefarmasian. Bagaimana sih sejarah farmasi? Yang pertama itu pada zaman purba. Pada awalnya, profesi farmasi muncul dari hal sederhana dan daerah pedalaman. Pada zaman manusia purba dimulai dengan belajar secara naluriah dari pengamatan burung dan binatang, serta gejala alamiah lainnya seperti air dingin, daun, kotoran, atau lumpur yang dijadikan aplikasi menenangkan pertamanya. Dengan uji coba sederhana, manusia purba mencoba untuk dirinya sendiri. Akhirnya pengetahuan diterapkan untuk kepentingan orang lain. Meskipun metode manusia gua ini masih mentah, banyak obat-obatan saat ini muncul dari sumber yang sederhana dan mendasar layaknya penemuan oleh manusia purba. Yang kedua, pada zaman Babilonia. Pada masa keemasan, Mesopotamia kuno sering disebut tempat lahirnya peradaban, di mana menyediakan catatan awal yang dikenal sebagai praktek seni apotek. Praktisi penyembuhan dari era ini sekitar tahun 2600 sebelum Masehi adalah apoteker dan dokter yang tidak terpisahkan dalam satu kesatuan. Teks medis berupa tablet kuno dari batu dari tanah liat yang besar berisi beberapa tulisan tentang obat-obat dan penyakit. Tulisan ini merupakan catatan pertama terkait gejala penyakit, resep, dan arah untuk peracikan, serta doa kepada para dewa. Metode Babilonia kuno sebagai awal mula berdirinya penerapan farmasi, medis, perawatan spiritual, dan masih digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, farmasi di zaman Cina kuno. Menurut legenda, dari Shen-nung sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai obat dari beberapa ratus herbal. Dia dianggap telah menguji banyak herbal pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya tertulis pada Pentesao atau herbal asli yang merekam 365 jenis obat. Masih disembah oleh Serikat Obat Cina Asli sebagai dewa pelindung mereka. Shen-nung diperkirakan telah memeriksa banyak tumbuh-tumbuhan, kulit, dan akar dibawa dari ladang, rawa, dan hutan yang masih diakui di farmasi ini. Tanaman obat penemuannya termasuk podipilum, rubert, ginseng, stramonium, kulit kayu manis, dan ephedra. Yang keempat yaitu pada zaman Papyrus Ebers. Pada sekitar abad ke-16 sebelum Masehi ditemukan kertas bertulis panjang 60 kaki dan lebar 1 kaki. Karena ditemukan di makam-makam Raja Mesir oleh orang Jerman yang ahli tentang Mesir, yaitu George Eber, maka disebut Papyrus Eber. Dan sekarang disimpan di Universitas Leipzig. Pada abad ke-19 tulisan ini mulai diterjemahkan. Dan dari sini diketahui bahwa sejak 1550 sebelum Masehi sampai sekarang, bangsa Mesir masih menggunakan obat-obatan dan bentuk sediaan yang sama. Di dalamnya terdapat kurang lebih 800 formulir resep yang mencakup 700 macam atau jenis obat yang terdiri dari campuran bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Selanjutnya, ilmu kefarmasian belum dikenal pada zaman Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Ilmu kefarmasian belum dikenal dunia. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan,
problematika dalam pengadaan obat semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decret Tucilis. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Selanjutnya, arti dari lambang farmasi, yaitu mangkuk yang dililit ular, tersebut dipercaya berasal dari mitologi Yunani yang disebut dengan mangkuk Hygieia atau Bowl of Hygieia. Nama Hygieia merupakan putri kandung dari Aesculapius dan Dewi Kesehatan. Pada waktu itu, ayah dari Hygieia, Aesculapius, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuhan. Karena kemampuannya menyembuhkan orang, Zeus takut bahwa Aesculapius akan membuat manusia kekal. Itulah mengapa Apollo dari anak Zeus membunuh Aesculapius dengan petir. Dalam logonya, ular mewakili penyembuhan dan mangkuk dianggap sebagai ramuan obat. Dalam kata lain, pengobatan merupakan cara agar orang sembuh. Selanjutnya, poin ketiga adalah pendidikan kefarmasian, yaitu yang pertama sekolah menengah farmasi, yang kedua program diploma farmasi, yang ketiga sarjana atau strata 1, yang keempat profesi apoteker, yang kelima magister atau strata 2, dan yang keenam program doktoral. Ya, itulah tadi materi dari wawasan ilmu farmasi yang mencakup 3 poin tersebut. Materi ini masih banyak kurangnya, akan tetapi semoga bermanfaat bagi yang melihatnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.